Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari Mulia akan menjelaskan materi mengenai sistem kepartaian. Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Artinya bahwa tujuan daripada partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun dengan berdasarkan pada ideologi tertentu. Merealisasikan program-program tersebut, partai politik yang ada berintegrasi satu dengan yang lainnya di dalam suatu sistem kepartaian. Nah, Maurice Duverger dalam bukunya yang berjudul Political Parties mengklasifikasikan partai politik ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu sistem partai tunggal, yang kedua sistem dwipartai, dan yang ketiga adalah sistem multipartai. Pertama, sistem partai tunggal. Di dalam sistem ini hanya ada satu partai dalam suatu negara atau ada satu partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya untuk dapat menyalurkan aspirasi rakyat, sehingga aspirasi rakyat tidak dapat berkembang dengan baik. Segalanya ditentukan oleh satu partai tanpa adanya campur tangan dari tangan partai yang lain, baik sebagai saingan maupun sebagai mitra. Nah, partai tersebut tentunya adalah partai yang mengendalikan pemerintahan. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena partai-partai yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan untuk saling bersaing secara merdeka melawan partai tersebut. Contohnya adalah Partai Nazi di Jerman, Partai Fasis di Italia, dan Partai Komunis di Uni Soviet, RRC, dan Jerman. Yang kedua adalah sistem dwipartai. Nah, di dalam sistem ini diartikan adanya dua partai dalam satu negara atau adanya dua partai yang berperan dominan dari partai yang lain. Nah, di dalam sistem ini dibagi jelas antara partai yang berkuasa dan partai yang oposisi. Partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama, tetapi yang setia terhadap kebijaksanaan partai yang duduk dalam pemerintahan dengan pengertian bahwa peranan ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Nah, di dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan yang sering dinamakan oleh pemilih terapung. Sistem dwipartai dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi 3 syarat, yaitu komposisi masyarakat homogeni, konsensus dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial yang pokok dan kuat, dan adanya kontinuitas sejarah. Contohnya adalah Partai Konservatif atau Tory dan Partai Buruh di Inggris, serta Partai Liberal dan Partai Buruh di Australia. Yang ketiga adalah sistem multipartai. Dalam sistem ini terdapat lebih dari 2 partai. Ada negara yang mempunyai sampai 12 partai, walau umumnya berkisar antara 5 sampai 8 partai saja. Indonesia hanya memiliki 3 Orospo. Negara lainnya yang mengandung sistem multipartai adalah Jerman, Prancis, Jepang, Malaysia. Nah, di dalam sistem multipartai, jika tidak ada partai yang meraih suara mayoritas, maka terpaksa dibentuk pemerintahan koalisi. Penentuan suara mayoritas adalah setengah tambah 1, yaitu bahwa sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota parlemen. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.